Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa hebat bukan? Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, agar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat kan? Tepuk semangat. Ha ha. Ha. Nah, kalian sudah tepuk semangat? Sudah sarapan belum hari ini? Sudah ya? Anak-anak, masih ingat kemarin kita belajar apa? Betul, kita kemarin belajar operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penaksiran dan pembulatan bilangan cacah. Tujuan kita belajar kali ini adalah agar kita dapat melakukan penaksiran dan melakukan pembulatan bilangan cacah dengan baik dan tepat. Penasaran? Ayo kita mulai. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar pembulatan dan penaksiran pada bilangan pecahan. Sekarang kita akan belajar lagi pembulatan dan penaksiran pada bilangan cacah. Intinya sama. Untuk pembulatan, berarti bilangan cacah dapat dibulatkan ke puluhan, ratusan, atau ribuan terdekat. Kuncinya, angka yang dijadikan acuan itu jika lebih atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Langsung saja ya ke contohnya. Contoh nomor 1. Bulatkan angka 463 ke puluhan terdekat. Puluhan terdekat. Ingat, kuncinya puluhan terdekat. Kuncinya adalah jika kita diminta untuk membulatkan ke puluhan terdekat, maka angka acuannya adalah satuan. Dari 463, kita lihat angka satuannya berapa? Betul, angka satuannya adalah angka 3. Angka 3 ini ternyata kurang dari 5. Maka akan dibulatkan ke bawah. Jadi, 463 jika dibulatkan ke puluhan terdekat adalah 460. Kenapa? Karena angka satuan 3 itu kurang dari 5. Jadi dibulatkan ke bawah. Hasilnya 460. Contoh yang kedua. Bulatkan 535 ke puluhan terdekat. Ingat ya kuncinya, jika kita diminta untuk membulatkan ke puluhan terdekat, maka yang dijadikan acuan adalah angka yang menempati tempat satuan. Dari 535, maka angka satuannya adalah 5. Betul. Masih ingat yang pertama tadi? Jika angka acuannya lebih atau sama dengan 5, maka akan dibulatkan ke atas. Jadi, 535 jika dibulatkan ke atas, hasilnya adalah 540. Contoh yang ketiga. Ada 347. Kita diminta untuk membulatkan ke ratusan terdekat. Jika kita diminta untuk membulatkan ke ratusan terdekat, maka kuncinya adalah kita harus memperhatikan
angka yang menempati tempat puluhan. Di awal, tadi diminta untuk membulatkan ke puluhan terdekat. Yang diperhatikan adalah angka satuan. Sekarang, kita diminta ke ratusan terdekat. Maka, kita harus memperhatikan angka puluhannya. 347. Lihatlah angka yang menempati nilai tempat puluhan, yaitu adalah angka 4. Syaratnya ya, di awal, jika angka acuannya kurang dari 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Jadi, 347 jika dibulatkan ke ratusan terdekat adalah 300. Kenapa? Karena angka puluhannya adalah angka 4. Sedangkan 4 ini adalah nilainya kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah. 347 jika dibulatkan ke bawah menjadi 300. Kenapa kok 300? Karena ini ratusan terdekat. Contoh yang selanjutnya. 463 jika dibulatkan ke ratusan terdekat. Ingat-ingat ya, ke ratusan terdekat, maka yang perlu diperhatikan adalah angka puluhannya. 463, angka puluhannya adalah angka 6. Karena 6 ini lebih dari 5, maka akan dibulatkan ke atas. Jadi 463 jika dibulatkan ke ratusan terdekat adalah 500. Kenapa 500? Karena angka puluhannya adalah angka 6 yang nilainya lebih dari 5, sehingga 463 jika dibulatkan ke ratusan terdekat adalah 500. Soal berikutnya. Bulatkan 2463 ke ribuan terdekat. Kuncinya, jika kita diminta untuk membulatkan ke ribuan terdekat, maka kita perlu memperhatikan angka yang menempati tempat ratusan. Di awal tadi kalau puluhan, berarti acuannya adalah satuan. Kalau ratusan, acuannya puluhan. Kalau ribuan, acuannya ratusan. Coba kita cek. 2463. Lihat angka ratusannya adalah angka 4. 4 memiliki nilai kurang dari 5. Jadi 2463 kita bulatkan ke bawah. Jadi 2463 jika dibulatkan ke ribuan terdekat adalah 2000. Kenapa 2000? Karena angka ratusannya adalah angka 4 yang memiliki nilai kurang dari 5. Sehingga 2463 dibulatkan ke bawah, jadinya 2000. Soal berikutnya. 3513. Kita diminta untuk membulatkan ke ribuan terdekat. Perlu diingat, jika ke ribuan terdekat, maka angka yang perlu diperhatikan adalah angka yang menempati nilai tempat ratusan.
3.513. Angka yang menempati nilai tempat ratusan adalah angka 5. Karena angka yang menempati nilai ratusan adalah angka 5, ya, maka akan dibulatkan ke atas. Jadi 3.513 jika dibulatkan ke atas adalah 4.000. Ustazah ulangi ya. Jika diminta untuk membulatkan ke puluhan terdekat, maka yang jadi acuan adalah angka satuan. Jika diminta ke ratusan terdekat, maka yang jadi acuan adalah puluhan. Jika diminta ke ribuan terdekat, maka yang diperhatikan adalah angka ratusan. Untuk pembulatan sudah selesai. Sekarang kita akan belajar penaksiran. Penaksiran ini masih ada hubungannya dengan pembulatan loh. Penaksiran langkahnya adalah yang pertama, lakukan pembulatan terlebih dahulu setiap bilangannya. Yang kedua, lalu baru kita hitung teliti hasilnya. Langsung ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama. Taksirlah hasil dari 23 dan 35 ke puluhan terdekat. Ingat, puluhan terdekat. Maka yang diperhatikan adalah betul nilai tempat satuan. (23) Angka satuannya adalah angka 3. Maka jika dibulatkan ke puluhan terdekat jadinya 20. Kemudian 35. Nilai satuannya adalah 5. Jadi jika dibulatkan ke puluhan terdekat 35 menjadi 40. Nah, 23 ini sudah dibulatkan menjadi 20. 35 sudah dibulatkan menjadi 40. Lalu kita hitung hasilnya. 20 ditambah 40 sama dengan 60. Jadi hasil taksir dari 23 dan 35 ke puluhan terdekat adalah 60. Contoh yang selanjutnya. Nah, kita diminta untuk menaksir hasil dari 153 dan 235 ke ratusan terdekat. Diingat-ingat ratusan terdekat, maka angka yang perlu diperhatikan adalah angka yang menempati tempat puluhan. Ya, 153 yang menempati tempat puluhan adalah angka 5. Jadi 153 jika dibulatkan ke ratusan terdekat adalah 200. Kenapa? Karena 5 ini jika dibulatkan akan dibulatkan ke atas. Selanjutnya 235 yang menempati nilai tempat puluhan adalah angka 3. Karena angka 3 kurang dari 5,
maka 235 dibulatkan ke bawah, yaitu menjadi 200. Nah, hasil taksir dari 153 dan 235 ke ratusan terdekat adalah 400. Contoh berikutnya. Nah, kita diminta untuk mencari hasil taksiran dari 4153 dikurangi 2735 ke ribuan terdekat. Ingat ya, kalau ke ribuan, maka yang perlu diperhatikan adalah angka yang menempati nilai tempat ratusan. Empat 4153. Maka kita lihat angka ratusannya adalah angka 1. Karena 1 itu kurang dari 5, maka 4153 kita bulatkan ke bawah menjadi 4000. Lalu 2735 kita lihat. Angka yang menempati nilai tempat ratusan adalah angka 7. Karena angka 7 itu lebih dari 5, maka 2735 kita bulatkan ke atas menjadi 3000. Jadi, hasil taksir dari 4153 dikurangi 2735 ke ribuan terdekat adalah 1000. Nah, cukup sekian ya penjelasan dari Ustazah. Hari ini kita belajar tentang penaksiran bilangan cacah dan juga pembulatan bilangan cacah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Dadah.